Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini pasanglah telinga Anda untuk menilai siapa yang layak untuk didengarkan, bahkan siapa yang menghujat, memaki, bahkan siapa yang doyan membahas kitab orang lain. Kali ini teman-teman, tampilnya seorang yang katanya dia ada si raja debat. Tapi kalau kita lihat, dia tidak pernah membahas Al-Quran mereka. Bahkan dia lebih identik sibuk membahas tentang kekristenan. Teman-teman, jangan kepanasan, mari kita dengar terlebih dahulu. Mari kita simak dan nilai dan berikan di kolom komentar apa tanggapan teman-teman. Ini dia videonya. Apa bang, penginjilan itu bagaimana kalau ternyata pada akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah? Ya, orang Kristen itu penyembah dewa. Berapa kali saya harus bilang? Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Kristen itu. Berarti argumen Anda yang mengatakan bahwa Belanda ingin datang mengkristenkan atau mengkristenkan Nusantara itu terpatahkan dengan logika tadi. Karena bagaimana mungkin Belanda menginginkan orang Nusantara menjadi Kristen padahal diarahkan menyembah Tuhan lain? Itu tidak mungkin, bang. Loh, bagaimana ceritanya Anda ini? Anda coba baca surah-surah Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya tidak menganut Taurat, supaya saya banyak memenangkan penganut Taurat. Baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi agamamu itu memang sengaja dibuat untuk seperti bunglon, supaya bisa menipu orang agar bisa menjadi pengikutnya. Coba saya sederhanakan dulu, bang. Saya sederhanakan dulu. Belanda ingin datang ke Indonesia menyebarkan Injil supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu kata Tuhan Islam dimasukkan ke dalam Alkitab agar mengelabui, itu tidak mungkin karena Belanda ingin supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Kok malah diajar untuk mengikuti Allah? Itu tidak masuk akal, bang. Salahnya di mana kata Allah ini? Jadi gini, saya terangkan samamu ya. Islam pada masa Belanda datang ke Nusantara ini, Islam juga sedang. Tunggu dulu, sabar dulu. Atau Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Jangan sok ngajar. Saya lagi ngomong, gurumu lagi ngajar. Jadi gini, pada saat Belanda datang ke Indonesia, penduduk Nusantara ini beragama animisme. Umat Islam mengajar kemudian penduduk pribumi untuk ke Islam menyembah Allah. Kristen datang mengajar untuk menyembah kepada dewa, itu tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kristen datang melalui penjajah mengajak pribumi menyembah kepada dewata, itu tidak mungkin menang. Berarti dari dewata menyembah ke dewata. Nah, pengaruh Islam sangat besar. Maka orang Kristen Belanda menggunakan kemudian Tuhannya umat Islam juga untuk supaya mengelabui penganut ajaran animisme. Bahwa dengan Anda mengikut saya, itu sama dengan Anda mengikut Islam. Padahal beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Kristen adalah dewa yang dibungkus dengan nama Allah. Jadi dia berpura-pura datang. Oh, kamu ke Islam ya? Mau Islam ya? Iya, mau. Ke sini aja. Tuhan kami dengan Islam sama kok. Dan di sini Anda dikasih pekerjaan, bisa jadi menir, bisa jadi tentara kolonial Belanda dan seterusnya. Kalau di situ Anda jadi nanti anda dijajah. Padahal sembahan kita sama loh. Islam menyembah Allah kan? Nah, kami juga menyembah Allah. Mending kau di sini. Di sini kau dikasih seragam, dikasih makan, dikasih Indomie dan bla 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 dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Belanda untuk mengkristenkan nenek moyang kalian. Makanya di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku sendiri walaupun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, dan aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara setan mengelabui lawannya, bunglon, untuk menipu. Jadi dengan kata lain, demikianlah kepada orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan banyak orang Islam, meskipun saya tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Jadi hanya berpura-pura menggunakan
menggunakan nama Allah agar supaya bisa menipu banyak orang yang awam dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Belanda datang, Islam datang untuk kemudian mengislamkan orang pribumi, dan Belanda datang untuk mengkristenkan orang pribumi. Belanda ini adalah siasat jagonya, siasat adu dombanya itu luar biasa. Maka ketika dia melihat umat Islam berhasil mengislamkan penduduk, maka dia melihat apa yang dipakai umat Islam. Oh, sebutan Allah. Maka Yesus yang adalah dewa dipakai juga menggantikan namanya menjadi Allah, supaya mereka juga bisa memenangkan pertarungan. Itulah agama kalian. Asal Anda tahu. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Bukannya ini Bang Suma, bukannya kata Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen itu untuk agar Islam itu bisa Kristen itu bisa diislamkan. Gimana? Agar bisa mendompleng nabi-nabi di Alkitab, bisa mendompleng Taurat Injil yang ada. Diam kau. Lucu. Di Kristen tak ada nabi, Bung. Di Kristen tak ada nabi. Yang kau sebut nabi itu nabi-nabinya agama Yahudi. Senior kami Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Karisteng dari mana? Dari Pamona. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, Bung. Kata Allah itu kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Terus Islam pertama kali nama Tuhannya siapa? Nah, yang Anda imani itu yang dengan gelar SBT atau yang tidak dengan gelar SBT, atau hanya Allah saja? Allah itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sudah ada dari sejak mempernyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi-nabi di Bani Israel, orang-orang Yahudi. Pencipta alam semesta sudah menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Hanya sembahan Kristen yang terkutuk dan tertelanjangi dan terludahi di atas tiang langit, di atas tiang pohon. Hanya Tuhanmu beda. Tuhan kami maha suci, Yahudi maha suci Tuhannya. Dan yang maha suci itu pasti cuma satu. Berarti entitas yang Yahudi sembah dan entitas yang Islam sembah sama-sama maha suci. Berarti satu entitas tunggal yang absolut. Sedangkan Kristen, Tuhannya ditampar, dilulahin, diseret, ditelanjangin, digantung. Itu beda. Tuhan kami berbeda dengan Tuhanmu. Maka nabi-nabi tidak ada di agama Kristen. Siapa nabi yang Kristen? Coba sebutkan. Ada? Nggak ada. Nah, kecuali Luka Tambunan. Luka Tambunan itu nabimu. Gelar Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak awal ya? Iya dong. Di Alkitab kita, di kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Siapa bilang? Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di dalam kurung ya? Enggak, saya sebutkan surahnya. Saya ingat ayatnya. Saya sebutkan kemudian ayatnya, surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di banyak ayat di dalam Al-Quran, menyatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah apa ya? Tunggu ya. Di Al-Hijr. Kok saya jadi lupa teman-teman? Asyura juga ada kan ya? Ada yang ingat nggak? Nama surahnya? Atau ayat 11. Atau ayatnya betul kayaknya Bang Zuma. Atau ayat 11 kalau nggak salah itu. Saya kok jadi lupa teman-teman. Saya ingat ayatnya, cuman bacaannya Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, surah apa itu ya? Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah sudah clear belum? Sabar. Oh, Kristen tidak mungkin. Di dalam surah An-Nahl ayat 1, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100. Kemudian ini saya sebutkan ya supaya kamu jangan menuding Al-Quran tidak ada kata Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Qasas ayat 68. Ya, saya ambil satu aja dulu. Al-Qasas ayat 68, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Lucifer, tolong dibantu dibaca Bang, dicari Bang. An-Nahl ayat 1 Bang Zuma. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Oke? Jelas ya? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100 juga diterangkan wa ja'alu lillahi syuraka'a, dan seterusnya sampai kepada pernyataan dirinya Allah itu disebut sebagai Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi juga ada wa ja'alu lillahi syuraka'al jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi Subhanahu wa Ta'ala amma yasifun. Kemudian surah apa tadi? An-Nahl ayat 1 ya. Ayat apa kita? Ulang. Ayat apa? An-Nahl ayat 1. Iya, di situ dikatakan ata amrullah fala tasta'jilu Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Itu Allah mengatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Jelas yang mana?
Di dalam di Alkitab menyebut dirinya maha suci lagi mati. Nah, kitabnya orang Yahudi, maksud bukan kitabmu. Nggak usah. Kenapa bisa? Ini kitabnya saudara saya Yahudi kok. Ngapain kau yang sewot? Emang kitabmu? Yesaya 5, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah semesta alam akan ternyata maha tinggi dan Allah yang maha suci. Tuh. Tangis. Ayat apa? Yesaya 5:16, Yesaya 57:15. Al-Qur'an An-Nahl ayat 1, Al-An'am ayat 100, Al-Qasas ayat 68. Allah dinyatakan sebagai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Isra ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan di-mute. Ini pengecut ini. Diam dulu kau. Manusia separuh babi, kau tinggal belajar aja. Saya ngajarin kamu. Kau catat kalau lagi dibacakan. Kalau saya lagi ngajar, ya. Kalau saya lagi ngajar, kamu catat. Mau dicatat, buka ayat. An-Nahl ayat 1 ya. An-Nahl ayat 1. Ya, silakan dibaca. Coba pakai pas marahi dulu nih anak buahnya nih pakai pas. Kenapa begini diskusi ini pakai pas? Coba tertib. Pakai pas, silakan pakai pas. Naik pas. Salon. Di mana itu ayat Subhanahu wa ta'alanya di mana itu? Emang kamu bisa baca Quran? Emang kamu bisa baca? Subhanahu wa ta'alanya di mana? Emang kamu bisa baca? Di mana? Saya enggak lihat di Arab juga enggak ada Subhanahu wa ta'alanya di mana? Berarti mulutmu buta. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Tuh Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 43. Apa yang kau cari-cari Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kecari-cari? Emang Tuhanmu maha suci? Di mana dikatakan itu Allah? Di mana Tuhan kami siapa? Allah. Tuhan kami siapa? Ata amrullah. Di mana dikatakan itu Allahnya itu di mana? Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di mana itu Allahnya? Udah kamu turun, kau ke gereja. Kau jilat pantat pendetamu supaya kau sudah ditunjukkan. An-Nahl ayat 1, Al-Qasas ayat 68, Al-An'am ayat 100. Di mana? Jadi Tuhan kami dan Tuhannya Bani Israel berdasarkan Yesaya 5:16, Yesaya 57:15, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu? Dewamu yang punya opung, punya tante, yang punya sepupu, punya adik, punya kakek. Tuhanmu kan cucunya Daud. Maha tinggi enggak Dia? Mana ada tinggi? Cuman sampai berapa tinggi itu pohon salib digantung? 5 meter. Enggak tinggi Dia. Jangan nyanyi Bang, lagi pas. Jadi kata amrullah itu dia tidak tahu ya Bang Zuma ya, kata Allah rupanya. Iya. Kata amrullah. Jadi dia harus diejakan. Alif a ta di atasnya ta. Alif di atasnya a, la tasdid di atasnya la, ada bawahnya i. Allahi. Harus diejakan kayak gitu. Ya, jadi saudara Lu Kiper, Anda harus sadari bahwa nama Allah yang kalian sembunyikan identitasnya menjadi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang kalian gunakan. Sejatinya orang Kristen punya harga diri, jati diri, harus menggunakan kata Theos atau kata Yahweh. Itu Bang. Baik Bang. Oke Bang, ini saya mau tanyakan lagi nih Bang, boleh? Ya. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad itu kan mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya mereka itu Yahweh. Nah, ketika sudah sampai di Muhammad yang mengaku dirinya juga nabi, kenapa dia bisa berubah jadi Allah? Padahal Islam, Muhammad juga mengakui tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya. Coba dijelaskan Bang. Iya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran dan kitab Kejadian, Keluaran 6 nomor 3, Keluaran 6 nomor 2 ya, nomor 3, di situ dikatakan bahwa aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Ba'el sat usami yotefafe lo dati lahim. Tapi tentang namaku, yaitu yotefafe, aku tidak sampaikan, aku tidak beritakan kepada mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku, yaitu Yod-Heh-Vav, aku tidak sampaikan kepada mereka.
Tapi ternyata YHWH itu faktanya di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwasanya rupa-rupanya siapa? Abraham justru memanggil nama Tuhannya dengan panggilan YHWH. Coba Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 22 misalnya. Oyomer. Bagaimana kemudian di sana? Di mana ayatnya itu ya? Abraham dipanggil oleh Elohim, lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya YHWH. Berarti dia sudah memanggil nama YHWH itu. Berarti YHWH itu boleh dikatakan sebagai gelar Tuhan. Sebab Abraham sudah memanggil nama itu. Tapi kemudian dikatakan di dalam Keluaran 26 nomor 3 belum dinyatakan namanya. Tapi faktanya Abraham sudah memanggil nama YHWH di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Kejadian 15. Oke? Ya, lalu bagaimana Anda bisa mengkonfirmasi secara pasti bahwa sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya? Karena namanya sudah berbeda, Bang. Iya, Tuhan itu kan memiliki gelar. Tuhan memiliki gelar. Ada yang disebut Asmaul Husna, nama-nama atau gelar-gelar yang mulia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dikatakan El Elohim, El Eloah, Elohe, El Olam, El Eroi, El Saddai itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang sama seperti di dalam ajaran agama Islam juga disebut Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi sifat Tuhan itu ada. Eloah, Elohim, Adonai, kemudian El Saddai, Sefaot, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang tidak diberi kemudian kepada manusia. Seperti itu, Bung. Ya, lalu mengapa ketika Anda bersyahadat Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau memang Tuhan Anda ada, kenapa pada saat Anda bersyahadat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, karena memang tidak ada Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Yesus bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Islam tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya, itulah Tuhan kami. Berarti Tuhannya tidak ada begitu? Tidak ada Islam Tuhan. Tidak memiliki Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya ingin dikonfirmasi apakah Anda ingin mengatakan bahwa Islam tidak memiliki Tuhan? Loh, Tuhannya namanya Allah. Ya, dikatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Berarti Tuhan Ya, itu itu tidak dia. ada hanya Allah. Loh, itu Anda sudah menyebutnya. Iya. Saya Sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi sama bahwa- seperti Saya sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak memiliki Tuhan sesuai dengan ketika Anda bersyahadat. itu namanya Anda gila berarti. Anda mengatakan diri Anda Anda mengatakan diri Anda ganteng. Kepas juga mengatakan dirinya ganteng. Kandito mengatakan dirinya ganteng. Datang kemudian anak saya mengatakan tidak ada yang ganteng selain Bang Suma. Berarti cuma saya dong yang ganteng. Kalian palsu gantengnya semua. Maaf ya. Nah, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Yang lain mengatakan Buddha Tuhan, yang lain mengatakan Horus Tuhan, yang lain mengatakan Attis yang Tuhan, ada lagi yang mengatakan Wisnu Tuhan. Tetapi kami umat Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu gugur. Kegantengan Anda semua tadi gugur. Yang ganteng cuma Bang Suma. Itu maksudnya. Ya, betul Bang, betul. Yang Anda miliki itu hanya Allah, tapi Tuhan tidak kan? Coba ditelaah baik-baik dulu Bang. Jangan sampai Anda Saya melakukan bersaksi kesaksian yang keliru. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Bang Suma. Berarti kalian yang ngaku ganteng itu palsu. Yang ganteng itu Bang Suma. Ada nggak yang ganteng? Ada. Siapa? Bang Suma. Yang lain? Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan? Ada. Namanya Allah. Yang lain Tuhan-Tuhanan palsu. Ya berarti tidak relevan dong pengakuan itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, padahal Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain Nah, itu berarti Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. enggak, di situ dikatakan tidak ada Tuhan kok. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang ada itu kan hanya berarti Allah kan? Tuhan-Tuhan yang lain gugur. Yang ada cuma Allah. Iya berarti Tuhan itu tidak ada karena yang ada cuma Allah kan? Ah, betul. Tuhanmu tidak Berarti ada. sudah bisa dipastikan bahwa Islam itu tidak memiliki. Tuh tadi Allah kuculu. Alamak, gimana ya?
Kurangi makan babi, bro. Izin dulu sedikit. Kurangi makan babi, kurangi. Bang Lucifer, tenang dulu Bang. Jadi Ya, Bang, kan di situ Bang Suma. Bang, di situ dengar dulu, dikatakan Bang. bahwa Saran tidak saya ada kurangi Tuhan makan babi, Bung. selain Allah. Yang Islam miliki Berarti Tuhannya Allah. berarti ada nggak Tuhan di situ? Yang Ada tidak. nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan di situ? Berarti tidak ada Tuhan, yang ada adalah Selain Allah. ya hanya Allah. Itu pintar. Tuhan tidak ada. Nah. Lalu yang ada? Ya hanya Allah. Tuhan Ya yang Islam betul. tidak ada. Itulah Allah Tuhan kami. Semua kamu mau manusia kurang ajar kau. apa ini? Jangan diturunkan, biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadapan Iya. dengan Suma. Iya, silakan Bang, tapi jangan Suma, emosi, saya mau- santai aja. Iya, santai aja. Saya mau tanya sama kamu. Kamu orang beragama ya? Kamu orang beragama? Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya. Saya mau tanya dulu. Kau Iya. orang beragama? Insya Allah, alhamdulillah saya Islam, berarti saya beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu orang beragama? Iya, saya orang beragama kok. Nah, Saya oke, Islam, oke, Islam itu agama. oke. Tidak seperti Kristen. Kristen itu Oke, partai oke. politik. Kalau kau semua orang beragama, kenapa kamu menghujat agama orang lain? Saya mau tanya. Di mana dulu, saya menghujat agamamu itu di mana? Tolong tunjukkan satu kalimat saya menghujat agama Anda. Silakan. Kamu ini semua tidak sadar ya? Kamu sudah menghujat agama Tolong, orang iya, lain. anggap saja saya tidak sadar. Coba sadarkan saya. Yang mana yang saya hujat agama Anda? oke, Tunjukkan. oke, terima kasih silakan. banyak kalau- Dengarkan yang lain ya, Kenapa? dengarkan yang lain. Nah, Iya, coba. Di mana saya menghujat agama Anda? Iya. Kenapa kau menghujat Tuhan kita? Yang mana Iya, yang saya kenapa? hujat Tuhanmu? Iya. Mana saya hujat Yes- Tuhanmu? Ya, kau menghujat Yesus, Allah. Dengan kau menghujat. Nah, begitu juga dengan kau mengatakan bilang. mana hujatan saya kepada Yesus, tunjukkan. Hah? Itu kamu Mana kan sudah berapa kali kan saya masuk, tapi kan kamu bilang Tuhan kita orang Kristen ada 3. Tuhan kita. Nah, memang orang- 3. Dengarkan. Berarti- 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 3. 3. Oh, kamu saya ini memang sama dengan Suma. Untuk Kitabmu yang mengatakan 1 Yohanes 5 nomor Siapa? 7. Sebab Iya, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? 3. ada 3. Gimana Suma? 1 Yohanes 7 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kamu baca. Ada berapa di situ yang bersaksi? Coba kamu Ayo. baca, saya dengar. Saya mau dengar Oke, kamu baik, baca. itu. baik. Dengarkan Coba. ya, dengarkan ya. Oke. Asalkan Sebab kan- ada, Nah. iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa? Ada berapa yang bersaksi? Ada berapa? Jadi itu apa? 3. Jadi itu apa Suma? Jadi 3 itunya apa? Itu, Dalam Suma? bahasa Yunani disebut trion. Itu apa namanya? Trion artinya apa? 3. 3. Jadi itu apa Suma? Jadi itu apa? Tuhan 3 ya? Lah itu dalilnya. Kamu memang goblok, kau memang. Loh, Cuma kalau kau memang disebut orang 3. beragama Muslim, Saudara, disebut 3 loh. Ada 3 yang bersaksi Cuma di kalau surga. kau beragama Bapa, Muslim. Anak, Roh Kudus. 3 loh. 1 Yohanes 5 nomor tapi dibilang di situ, tapi dibilang 3 itu Tuhan 1. ada 3. Iya, ada 3 tapi dibilang Tuhan. 3 itu dibilang Tuhan. Bapak Tuhan, Kamu ini memang goblok. Yesus kamu Tuhan, memang- Roh Kudus Tuhan. Berapa? Tuhan. Berapa? 3. Kok jadi saya yang salah? Itu apa? Alat Kok jadi saya yang salah, Bung? Saudara, Saya mau kok jadi tanya. Bang Suma yang salah? Iya, saya mau tanya. Ini Bible, coba kau baca. Kau deh yang baca, kau yang baca. 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kau yang baca. Ada 1 atau ada Kamu baca, 3? saya tahu itu semua. Saya yang baca. Saya mau Ya, dengar, tahu. sebab ada trion yang memberi kesaksian di surga. Berapa? Ada berapa yang memberi kesaksian di surga? Ada berapa? 3. 3. 3. Kok jadi saya yang salah? Memang kakak ini memalukan agama Muslim. Cuma agama Muslim lain cuma tidak seperti kau. Kau ini memang Loh, Bung, pengajaran sesat Anda kau. memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Apa hujatan saya? Anda mengatakan Kristen Tuhannya Iya, 3. kau- Bacakan dalil. Kau kan manusia penghujat. Mana saya hujat? Kau tunjukkan. Mulut kau itu kotor seperti perempuan mulut perempuan. Oh, jadi 3 Kau Tuhan bilang- itu Baru saja kau kotor. bilang tadi apa? Simpan tak pendeta. Kalau dongok pasti ngapain di sini, Bung? Kalau orang tulul ngapain di sini? Mending dia ke gereja cium pantat pendeta. Supaya apa? Supaya dia tahu ini harum, ini busuk. Ini kan dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, dia nggak bisa bedakan. Jangan-jangan dia nggak bisa bedakan antara harum dan busuk. Maka colok pantat pendeta, cium. Wah, sedap. Berarti masih belum sakit ya? Belum sembuh berarti. Sabar, Bang, Kalau dia sabar. masih mengatakan sedap, berarti dia belum sembuh. Itu loh.
Gimana sih? Cobalah tadi Anda mengatakan saya menghujat menista. Kenapa? Buktinya apa? Kau mengatakan Tuhan kami 3. Dalilku kasih. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya itu? Ya sudah disebut 3 trion. Berarti telu. Daniel Pak. Telu mi. Sabar. Iyalah, harus sabar. Terima pengajaran Bang Suma, karena tujuannya adalah mengasihi kalian, bukan menyesatkan kalian. Itu intinya. Ini Bang Suma. Ya. Bang, cuma mungkin beda jawabannya, Bang Lukiper ini beda jawabannya, mungkin coba ditanya lagi. Ya. Enggak, saya tidak bahas itu Bang. Yang sama sih ada mau tanya sama Bung ini. Ya, silakan. Enggak. Begini Bang Suma sendiri Ya. kan tahu bahwa pengikut Yesus itu kan disebut Kristen. Nah, Salah. Islam, Anda salah. Luruskan dulu. Pengikut Yesus itu disebut disebut sebagai domba. Itu pengikutnya. Iya, sabar Bang, sabar. Nah, sedangkan yang disebut Kristus itu pengikut Paulus. Jangan Anda samakan. Sabar Tole. Begini Bang Suma. Ya, apa tuh? Kami orang Kristen itu kan Anda sendiri tahu bahwa kami mengaku diri kami pengikut Yesus. Nah, Ya. sedangkan pandangan Islam terhadap Yesus itu menganggapnya dia adalah Nabi Isa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang Suma, mengapa orang Islam tidak masuk Kristen padahal Nabi Isa agamanya Islam? Kenapa umat Islam tidak menjadi Kristen? Karena Yesus tidak Kristen. Yesus bukan Kristen. Yesus itu orang soleh. Berarti dia Muslim. Mau tahu di mana Yesus disebut anak saleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Tuh. Doanya dikabulkan. Orang soleh berarti Islam dong. Gimana sih, Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang. Ya kan Anda mengatakan kenapa Anda tidak menjadi Kristen? Karena Yesus sendiri adalah Islam. Dia anak yang soleh. Dalilnya ada mana? Ibrani 5 nomor 7. Biasa kan pengikut Yesus kan jadi Kristen. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Yesus itu kan agamanya Islam. Lalu kenapa kalian tidak menjadi Kristen, Bang? Yesus Islam, kenapa kami jadi Kristen? Lucu ente. Gimana ceritanya? Kok kebalik-balik? Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Islam. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang yang soleh. Yang disebut orang soleh itu umat Islam karena mereka mendirikan sholat. Yesus sujud, Matius 26 59 39. Yesus sujud, Yesus sholat. Nah, makanya dia disebut soleh karena dia mendirikan sholat. Kristen mana ada sholat? Salah, Kristen iya. Bukan sholat tapi salah. Sabar Bang, saya hanya Sabar Bang, sabar. Cara berpikir Sabar Bang, sabar. Yesus soleh atau tidak? Jawab dulu. Bukan cuma soleh Bang, itu udah kudus itu Bang. Ya itu dia. Berarti Yesus itu orang suci. Orang suci itu Islam. Islam itu tidak boleh sholat kalau tidak suci. Kalau ada najis pada dirinya nggak boleh. Kalau ada hadas pada dirinya nggak boleh. Makanya umat Islam itu suci dia. Yesus ada katakan kudus, berarti dia suci. Nah, Yesus soleh dan kudus, berarti dia Islam Muslim. Ya berarti lebih pantas kami disebut sebagai pengikut. Karena Yesus soleh, kami juga soleh. Yesus suci, kami juga suci. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu sebenarnya Kristen juga? Karena tidak, Kristen itu pengikut Paulus. Nah, salah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Kamu mendengar suara Yesus? Yang kamu dengar suaranya Lukas, suaranya Paulus, suaranya Markus. Kata Yesus yang dituliskan. Shalom, selamat malam. Ya, malam. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Nah, apakah Kristen mendengarkan Yesus? Di mana kalian mendengar suara Yesus? Yang mendengarkan itu hanya Bani Israel yang sesama dengan Yesus. Di mana kalian pernah mendengarkan suara Yesus? Di mana? Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus hanya ada di sinagoge, di bait suci atau baitullah. Tidak ada dia pernah ke gereja Yesus. Karena Yesus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak bersunat, apalagi pemakan babi. Nggak mau Yesus. Nggak mau. Ya, betul Bang. Itu Yesus itu tidak pernah masuk di gereja Bang. Itu betul. Yesus tidak pernah masuk. Betul. Tidak bisa Yesus masuk ke gereja. Minta maaf, saya mungkin ada mau sampaikan sedikit. Ya, silakan Bang. Oke. Terima kasih saudara untuk saya. Mungkin ini saya pengen tanya saja ya. Oh, mau bertanya bukan ingin menyampaikan. Katakan bilang harus cerai. Ah? Masih bagus. Iya. Di Islam itu kalau sudah tidak ada kecokan, cerai itu halal. Di Kristen, cara untuk cerai harus bersinah dulu.
cara bercerai Berarti di orang Kristen muslim itu adalah bisa berzina. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Enggak, di Emangnya Islam boleh? itu, di Islam itu cerai itu ada yang dikatakan talak 1, talak 2, talak 3. Nah di Kristen cara cerai juga ada, tapi caranya berzina. Apakah orang Islam itu bisa cerai itu harus Kenapa di Islam terus, berarti Gang? orang Masuk Islam ke itu bisa agamamu dong. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka? dengar, Islam boleh cerai, Kristen juga boleh cerai. Di Islam cara cerainya itu banyak hal, misalnya penganiayaan. Boleh untuk dirobekkan. Siapa bilang? Paham, kau? Boleh dong. Di Kristen Ada. boleh cerai, yang penting salah orang satunya Kristen itu kalau surat itu ada itu tidak boleh dirobekkan di depan mata di mata Tuhan. Oke. Tidak boleh cerai kecuali karena Tapi zina. orang muslim Kita itu baca permainkan dalilnya. di kepercayaan dia itu Matius 19 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Terus aku mengatakan kepada orang Islam itu bisa permainkan jangan di emosian. kepercayaan itu seperti boneka. Saudara, jangan emosian. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang Berarti orang menceraikan Islam itu istrinya. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Memang berarti ada. orang Islam itu permainkan di Oke, sekarang jangan di mute. Saya mau tanya orang kepada Islam saudara. itu permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oke, sekarang saya mau tanya. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di agama Anda. Berat ini, Bang. Berat. Harus Islam itu harus bertas sama orang dulu baru bisa nikah, baru bisa bertas. Apa hal macam itu permainkan di Syarat kepercayaan? sah nikah di agamamu mana? Tunjukkan dalilnya. Syarat Kau sah punya nikah. tai saja kau. Jangan emosi, Bang. Katanya tadi santai. Kok jadi emosi? Tunjukkan syarat sah nikah di dalam agama Kristen. Kalau tidak ada, maka Kristen hanya Orang kawin. Islam. Yang hanya kawin itu level apa? Bung, di agama Anda kalau tidak ada syarat sah nikah berdasarkan dalil, berarti Anda hanya kawin. Yang hanya kawin tidak ada syarat sah nikahnya itu apa namanya? Bembe. Berarti abang punya kepercayaan itu permainkan seperti boneka. Loh, Berarti abang punya kepercayaan itu bukan apa? apa? Ngomong Itu apa? boneka. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Ngomong boneka. apa? Permainkan Ngomong apa? kepercayaan itu seperti boneka. Boneka apa? Boneka Kami orang apa? Kristen Yang ini, Bang, kamu paham ya? Kami orang Kristen Ya. ini kalau surat nikah itu ada tidak boleh dirobekkan di depan umum supaya kamu tahu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di agamamu itu apa? Coba tunjukkan ke saya. Berharga kami punya surat nikah itu kalau dirobekkan di Itu depan umum. bullshit, omong kosong. Itu cuma tradisi Barat. Tunjukkan ke saya. Mana Orang Islam syarat itu sah kalau nikah? orang dipunya robekan di depan umum, susah harus 10 orang itu baru bisa bertak. Saya tanya, syarat sah nikah di Kristen itu mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada syarat sah Orang nikah, Kristen ini, Bang, kami orang Kristen itu belum pernah bilang cerai harus satu. kamu pergi ke Dukcapil, angka tertinggi perceraian Supaya kamu itu tahu. dari umat Kristen. Berarti umat Kristen adalah umat pesina. Karena di dalam Matius 19 Percaya itu memang setia. kenapa penuh perceraian Tidak boleh Kristen di permainkan kami Dukcapil? permainkan Departemen wanita. agama. Kami kalian itu Di permainkan Departemen wanita seperti agamanya mereka Kristen. gitu. Paham kalian? Departemen Agama Kristen angka setiap tahun perceraian agama Kristen meningkat. Sedangkan syarat bercerai di Kristen itu bersina. Berarti kalau 1000 Kristen yang cerai berarti 1000 bersina. Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai di Kristen kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Karena alasan Jadi kalau kamu sudah bosan sama istrimu, Islam itu kamu kalau sudah memang bosan sama istrimu, gampang untuk bisa. Caranya apa? Itu tadi di sini sederhana kan? Sederhana. Kalau di Islam sulit bercerai, syaratnya tidak menafkahi, tidak memberi makan. Berat itu. Hanya suami yang tega, yang gimpe kepalanya yang tidak mau menafkahi istrinya. Ayo. Hanya suami yang gepeng kepalanya, yang jiwa. Nah di agamamu cerai tidak boleh kecuali satu. Apa itu? Gampang sekali cerai di agamamu. Tinggal jatuh cinta kepada wanita lain, angkat kaki yang kiri, satu kaki loncat-loncat di ranjang, sudah selesai. Jatuh cerai. Aman. Dalilnya jelas. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina. Tidak boleh kecuali berzina. Jadi kalau kau sudah bosan sama istrimu, apa yang kau lakukan supaya berpisah? Apa? Berzina. Berzina, Cak Ayu. Itu dalil. Nah, memang sakit. Itulah kebenaran. Bang Zul, Saya bukan karena kebencian, jaringannya jelek. cinta kepada kalian. Jaringan saya ya. Ya, putus-putus. Pindah. Putus-putus, Bang. Masih putus-putus. Aman. Itu gara-gara itu, Bang. Kenapa? Putus-putus.
Masih putus-putus masih. Sama. Udah. Enggak, Bang. Oh, Udah, RK udah. punya PR. RK punya PR waktu kulipat gunting bersama dengan Taipuddin berdua, aku tanya di Yahudi. RK roh kematian dengan Putus jadi tai kambing. Di Komalnya saya datang. Masih ya? Ya, jaringannya merah. Bergabung di sana. Bang Zuma jaringannya merah. Diam dulu, Kamu Pas. datang ke umum ngapain? Mau diskusi apa? Sabar dulu. Ya. Kau Pas diam dulu. Pas diam dulu. Kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi? Mau tunggu apa di sini? Diskusi. Ucapan yang Hostnya harus om kita jangan keluar-keluar di sana. Suruh masuk ke sini. Oh, yang ke Suruh sana. ke sini RK. Kan saya sudah pernah ke sana, Bung. Saya pernah ke sana. Saya 2 lawan 1, dia dengan Taipuddin. Ku jadikan dia apa? Dodol tai ayam ku buat mereka berdua. Satu pertanyaan, gugur. Gak bisa dia. Coba, Islam dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas itu. Nah, Kristen dari mana? Jadi Bang Zuma bisa ya. Kenapa, Bang? Bisa Ya, cerai dia maksudnya- agamamu, Bang. Yang penting bersihnya salah Sesuai dengan satunya kamu diskusi atau kita Islam. tadi, sesuai dengan diskusi dari awal tadi, siapa yang berhak menggunakan kata Allah? Nah, Ya, Islam dong. Gimana sih? berarti Kristen tidak apa-apa dong ya menggunakan kata Allah, karena Islam yang memasukkan itu ke dalam kitab Kristen. Ya, terserah kamu. Kalau kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, alhamdulillah. Enggak Bang. Enggak, Kami Bang. ditipu Bang. Enggak, Bang. Berarti Anda lebih tolol daripada ayam. Kalau ayam ditipu wajar, enggak ada otaknya. Anda punya otak, merasa ditipu tapi tidak mau meninggalkan tipuan. Itu namanya bahlul. Dulu Bang seperti ini, Kami Bang. ditipu, oh mama, kami ditipu. Ditipu apa, Dek? Kami disebut Allah dalam kitab kami. Emangnya nggak bisa kau ganti? Bisa sih, tapi kenapa? Kami sudah ditipu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yuhana amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran 1400 tahun, salah satu mukjizatnya adalah menceritakan tabiat orang-orang kafir. Ente nggak malu? Kitab yang sudah tua 1400 tahun telah menceritakan ente dan terbukti kebenarannya hari ini. Ente tak malu? Saudara Rendra, syukran barakallahu fiik. Coba. Kan bukan ini Bang, bukan Kristen yang memasukkan kata itu ke dalam, kan Islam yang memasukkan, karena Berarti ini Anda merasa Islam bukan tertipu? Kristen. Berarti Anda merasa tertipu? Ya sangat. Nah, sekarang ketika Anda merasa tertipu, Anda nggak bisa keluar dari sana. Bisa, tapi bagaimana kami sudah terlanjur Ya itulah dia. Itu sama seperti ada orang yang menuntun Anda untuk memegang teh ayam. Anda tertipu, bos. Ya sini dulu, bos. Sini, bos. Kamu mau lihat dodol yang terbuat dari emas? Mau. Sini tanganmu. Pegang teh ayam. Tak, pegang, udah dicium. Apa yang dia katakan? Aku tertipu, ternyata bukan emas, ini teh ayam. Tapi apa yang dilakukan? Digosok-gosoknya terus. Aku tertipu, kupikir inilah emas, ternyata hanya teh ayam. Dibalut di mukanya. Ini teh ayam. Dijilatnya semua, dipasang itu teh ayam semua ke mukanya. Kok bisa kayak gitu, Bang? Aku tertipu. Loh, memang gak bisa cuci muka? Enggak, aku udah terlanjur. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Itu mereka Bukan dikasih ceritanya mata gini, tidak Bang. melihat, dikasih kuping tidak mendengar, dikasih hati tapi tidak perasa. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kata Quran. Anda sudah tahu salah. Kasusnya seperti ini Bang. Dulu punya kasus kayak seperti ini Bang. Dulu saya pernah minta tolong kepada orang pertanahan untuk uruskan surat tanah saya. 2 tahun kemudian orang pertanahan ini klaim bahwa tanah yang saya miliki itu miliknya. Begitu diperiksa ternyata betul namanya di sertifikat. Nah, terus? permasalahan ini sama seperti yang terjadi di dalam kitab Kristen ini. Dulu disuruh untuk menerjemahkan ke Tahun dalam berapa? Tahun berapa dulu itu? Nusantara. Tahun berapa? Semua masuk nama lo ke dalam untuk Tahun menerjemahkan berapa? Kristen. Tahun berapa itu klaim Anda dimasukkan ke sertifikat tahun berapa? 1733. Tahun berapa kemudian Belanda menerjemahkan nama Allah dari Theos? 1629. Bukan Belanda yang menerjemahkan itu La Bang. haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jelas-jelas Bible Matius diterjemahkan oleh Aseruil tahun 1629. Upaya pertama dalam menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Nusantara. Oke, kata Allah telah digunakan seperti di dalam kitab saudara yang ada di dalam kitab Matius. Itu diterjemahkan kemudian, contoh,
maka engkau memerincah nama Emmanuel, artinya Allah. Itu contoh ya, Rol telah menerjemahkan kata Theos menjadi Allah di tahun 1629. Orang Malaysia, Abdullah Munzi, menerjemahkan itu tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa diterjemahkan? Lebih duluan Belanda daripada Ustadz yang dari Malaysia. Jadi jangan tipu-tipu. Umat Islam susah untuk ditipu, karena umat Islam itu belajar. Yang menjadi masalah saat ini ya Bang Suma, itu kan kesalahan Belanda di zaman dahulu. Lalu kenapa Anda menyalahkan kami yang pada saat hidup di zaman sekarang? Nah itulah tadi yang saya katakan contoh teh ayam. Itulah contohnya. Anda sudah tahu itu teh ayam, masih juga bukannya cuci tangan, malah diambil teh ayamnya, disedot masuk ke mulut. Gimana sih itu Bang? Iya. Kan justru kami yang merasa bahwa sebenarnya Anda yang mencicipi teh ayam kan? Mati bija. Bibel Bibel Anda. Kok jadi kami? Aduh, parah. Jadi kami yang dirugikan Bang, justru kami yang dirugikan atas kejadian itu. Siapa yang menerjemahkan pertama kali dengan sebutan Allah? Kalian sendiri. Orang Belanda sendiri yang memasukkan itu. Itu kan mulai gila. Anda ku minta turunkan nanti kalau Anda tidak jujur berdiskusi. Orang Belanda bernama Ruth Aserol menerjemahkan tahun 1629. Abdullah Munzi baru lahir. Orang apa dia Bang? Dia orang Belanda. Dari mana orang Belanda tahu bahwa nama Tuhan Islam Allah? Dia akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana orang Belanda tahu bahwa Tuhan Islam Allah? Umat Islam di Nusantara ini dari abad ke-8 sudah ada. Berarti Islam yang memberitahukan ke Belanda bahwa nama Tuhan Islam itu Allah, makanya dipakai Belanda. Berarti bukan kesalahan Belanda dong. Tolong. Sekarang begini, saya punya buku ya bahasa Bugis, mau kuterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya Labaco saya ganti pakai namanya Yesus. Buku saya selanjutnya yang namanya Baco menjadi Yesus semuanya. Terus saya sendiri yang menuliskan Labaco menjadi Yesus. Saya mau nyalahkan kau gitu? Kenapa Bang? Saya sendiri yang menerjemahkan Labaco menjadi Yesus, lalu saya mengatakan, kamu salah. Siapa suruh kamu menyembah Yesus? Saya ikut-ikutan menulis Labaco menjadi Yesus. Kenapa kau salahkan orang, kampret? Kalau memang Kristen salah menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, lalu kenapa ketika saya berdoa kepada orang sakit menggunakan nama Allah, kok dia sembuh? Lucu Dua tiga, bukankah kami telah bermukjizat demi namamu? Bukan kami telah mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai kampret. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Jangan kau bangga. Justru orang yang mengusir setan pakai nama Yesus yang diusir oleh Yesus. Bukan menggunakan nama Yesus. Saya menggunakan nama Allah, orang itu sembuh. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa ketika orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya itu tidak salah Bang, karena dibuktikan bahwa orang yang didoakan sembuh. Ya sudah, berarti Anda sudah mengerti bahwa Tuhan itu namanya Allah. Berarti yang menyembuhkan Allah. Ya sudah. Tidak masalah kan Kristen menggunakan nama Allah. Iya, masalahnya yang Anda sebut Allah itu Yesus. Yang Anda sebut kemudian anak Allah itu Yesus. Itu anak Allah. Itu yang salah. Mana pernah Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Begitu. Barangkali kita istirahat dulu dengan kandangkan dulu Lukiper ini karena malam-malam di kepalanya. Banyak kalau yang saya ingin tanya ini Bang. Saya mau diskusi dengan orang yang otaknya agak sehat. Kalau yang sehat dari Anda, golongan Anda itu sudah pasti nggak ada. Sudah pasti nggak ada. Yang sehat itu dari Anda sudah pasti nggak ada. Kalau berbicara mengenai konsep agama ya, saya tidak pernah temukan. Saya sudah puluhan tahun berdiskusi dengan Kristen. Berbicara mengenai agama, saya belum pernah menemukan ada orang Kristen yang normal otaknya ketika membahas agamanya. Pasti gimpe, pasti gepeng. Pasti gepeng, bocor halus di mana-mana. Saya pastikan itu. Tapi kalau berbicara mengenai politik, berbicara mengenai
matematika, hitung-hitungan, saya salut orang Kristen hebat. Tapi berbicara mengenai konsep agama, pasti gimpe kepalanya. Pasti gimpe. Gepeng, kayak panci yang habis dihantam batu, gepeng. Gimpenya lari ke dalam. Kepas itu sehat ya, otaknya cerdas itu Bang Zuma. Siapa Kepas? Apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Menyembah cucunya orang. Cucunya orang disembah. Ponakannya siapa? Elizabeth. Yesus lewat di depannya Elizabeth. Sus, ya tante. Mau kemana nak? Mau ke bait suci tante. Ketemu lagi dengan Yusuf. Sus, ya om. Mau ke mana? Mau ke bait suci om. Masa ada Tuhan punya om, punya tante? Kepas. Masa Aki, kau nak masa Aki? Coba Garik kau pergi beli komantrin, kau haluskan baik-baik, komantrin, halusin baik-baik. Habis itu kasih bedak Rita, kasih air sedikit, kasih es. Israel. Habis itu pas dalam gelas ya 200 mili, habis itu minum. Mana tahu besok bisa sembuh. Nama Allah itu nggak akan kusebutkan lagi, Elohim Yahweh sekarang. Bagus. Jadi ada dua Tuhan kau sebut, berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Mesir kuno. Yahweh itu Tuhannya orang Mesir kuno. Itu dewa itu. Itu dewa tanpa jenis kelamin. Itulah Yahweh, dewa Mesir kuno. Tuhannya orang Yahudi bukan Yahweh. Yahweh itu intinya dewa tanpa kelamin milik Mesir kuno. Jadi opungnya Yesus siapa Kepas? Ya Kepas, silakan Yesus siapa? Bang Esa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya debat dan diskusi ya lintas agama ya antara Gurunda Zuma dengan orang-orang Kristen yang saat itu mempertahankan imannya dari pembahasan-pembahasan liar yang ditampilkan oleh Ustadz Zuma, karena dia memang selalu membahas tentang kekristenan seolah-olah dia ahli. Bahkan di beberapa video yang beredar bahwa dia pernah berkata, untuk mengerti kekristenan maka tanyalah saya atau Ustadz Zuma. Begitu pede, tapi kalau kita teliti maka kepedean itu hancur dalam sekejap oleh karena dia tidak mengerti cara menafsirkan dan mengartikan Alkitab. Dia hanya mencomot-comot ayat-ayat Alkitab tertentu lalu melepaskan dari konteks tersebut, mengartikannya secara serampangan, maka itu dipercayai oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar, bahkan orang-orang Kristen yang tidak mau memakai akal pikirannya untuk berpikir. Kenapa saya pakai orang Kristen? Karena apabila ada yang mualaf oleh karena ocehan dari Ustadz Zuma, comot-comot tentang Alkitab, itu sangat disayangkan. Karena mereka mualaf oleh karena halusinasi, bahkan keliaran tafsiran yang dibuat oleh Ustadz Zuma yang melepaskan dari konteks tersebut. Teman-teman, ada beberapa hal yang penting untuk kita tanggapi. Pertama, sampai saat ini saya harus terus berbicara. Ustadz Zuma hanya menipu dengan membahas kekristenan. Dia menipu karena dia merasa aman kalaupun dia harus membahas dan menghina kekristenan. Karena dia merasa mayoritas dan dia juga punya mungkin kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga dia bebas sebebas-bebasnya menafsirkan Alkitab, menghujat dan lain sebagainya yang selalu dipertontonkan melalui media-media yang mengupload Ustadz Zuma. Seterusnya yang kedua, sampai saat ini kebohongan-kebohongan Ustadz Zuma itu tetap dipercayai oleh oknum-oknum muslim yang mengikuti dia. Dia hanya pamer kebodohan dengan besar suara, menutupi suara-suara daripada apologetik Kristen yang menyuarakan kebenaran, lalu dipercaya oleh orang-orang yang mengikuti dia. Sangat disayangkan, benarlah bahwa orang buta pasti dituntun orang buta. Tetapi orang yang mau cerdas, dia enggak mungkin percaya dengan ocehan-ocehan sejuta dari Ustadz Zuma mengenai kekristenan. Karena gampang sekali untuk menilainya. Kalau dia Ustadz, dia tidak punya kredibilitas untuk dijadikan tolak ukur untuk mengartikan Alkitab. Tetapi apa daya, karena banyak yang mengikuti dia adalah sama-sama buta dan pamer kebodohan. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara tentang kekristenan, antara dua kitab yang dipakai yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu benang merahnya ada. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Maka karena ada Perjanjian Baru. Jadi apakah Perjanjian Lama itu tidak berlaku? Tentu berlaku. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dijadikan pelajaran. Ingat, dijadikan pelajaran bukan untuk diikuti, dijadikan pedoman bukan untuk diikuti. Misalnya contoh,
pernikahan yang dialami oleh beberapa raja, nabi yang lebih dari 1-2 istri itu bukan karena Tuhan yang memerintahkan, sehingga orang-orang Kristen sangat dilarang untuk berpoligami. Kalau para nabi dan juga ada beberapa raja atau yang diutus oleh Tuhan pada zaman perjanjian lama untuk berpoligami, itu bukan atas dasar perintah Tuhan. Perhatikan, bukan dasar perintah Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Kenapa itu tetap tertulis di sana, tidak dihapus saja? Karena itu dijadikan pelajaran, bukan untuk diikuti. Itu informasi dan dijadikan pelajaran supaya tidak diikuti orang Kristen. Tetapi lebih daripada itu, yang menjadi berita utama dari perjanjian lama adalah tentang penebusan dalam Yesus Kristus, yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21, yang tergenapi di dalam diri Yesus Kristus secara langsung. Tetapi sebelum ke perjanjian baru, setelah Kejadian 3 ayat 15 dan 21, sudah ada beberapa pola pemberitahuan yang sangat-sangat terang dijelaskan oleh firman Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Abraham pada zaman itu yang tergenapi secara murni di dalam diri Kristus, yaitu domba yang tak bercacat, harus manusia yang sulung dan harus darah, dan itu lengkap. Itulah tipologi yang dituliskan di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa akan ada seseorang yang menebus manusia dari dosa, yaitu dia disebut domba Allah, anak domba Allah, dia yang sulung, darah, dan caranya mati pun seperti disembelih, yaitu dengan cara disalibkan. Penyaliban itu adalah penyaliban dosa kita yang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang apa kredibilitasnya, bukti yang kenapa memakai perjanjian lama, karena orang Kristen dan agama Yahudi atau orang Yahudi itu sama latar belakangnya. Perbedaannya orang-orang Yahudi Israel masih menantikan sang Mesias yang mereka idam-idamkan. Mereka tidak menerima, bahkan mereka menolak Mesias seperti Yesus Kristus. Bukan mereka tidak percaya, mereka menolak oleh karena mereka tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu dari keturunan Daud adalah seorang anak tukang kayu. Ya, jadi sampai di sini mungkin cuma nggak paham. Maka dia saya sebut pembohong dan dia tidak mengerti isi Alkitab secara keseluruhan. Maka teman-teman, menjawab Ustadz Zuma sebenarnya hal yang lelah, karena dia tidak mau belajar. Dia hanya kepengen membahas Alkitab kekristenan supaya dia bisa hidup dan mungkin membayar segala kredit-kreditnya dia atau keluarganya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi kalau dia menjadi ustadz yang cerdas atau ustadz yang bertanggung jawab atau banyak pengikutnya yang melihat kebohongan-kebohongannya sudah dibungkam, maki-makiannya sudah dibungkam dan lain sebagainya, mestinya mereka menegur supaya dia tidak membahas tentang kekristenan. Oke teman-teman, kiranya Kristus menjamah hati Ustadz Zuma dan teman-temannya dan para pemikus sehingga mereka menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, tak perlu kepanasan, segala makian, hujatan dari Ustadz Zuma kita doakan supaya dia bisa bertobat. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.